Mas, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Mas. Aduh. Mbak. Ya Allah, Mas, jangan. Mau naik, awas hati-hati. Mbak mau naik. Mas, tapi nggak usah kasar. Mbak udah nggak usah dicampur deh. Nggak usah kasar. Udah biar saya urus duluan. Mas, pelan-pelan dong, Mas. Ini udah pelan-pelan. Serius. Hati-hati loh, itu istri Mas loh. Astagfirullahaladzim. Mbak Menik, hati-hati. Masya Allah. Ini yang temperamen sebenarnya istrinya apa suaminya sih? Sebenarnya mereka kenapa? Aduh, mana lagi? Jujur deh, gue makin ngerasa kalau ada yang aneh sama Bang. Aneh banget sih, tapi suaminya juga aneh. Dua-duanya aneh, tau gak sih? Temperamen lagi dua-duanya. Sumpah malu banget. Drama itu apa sih? Gak tahu. Ya drama lah, ya introspeksi diri lah, apa tuh. Perasaan dia selama ini ngomong biasa-biasa aja kan? Yang kasar banget. Iya, suaminya. Aduh, ada ya laki-laki kayak gitu. Udah lah, ini juga udah malam kan. Kita balik aja ya. Kita tunggu kabar. Tapi gue khawatir, tau gak sih? Tangannya udah memar, terus barusan gue ngebut-ngebutan. Ya, semoga aja Mama Meniknya kenapa-napa ya. Iya sih. Udah lo, coba aja. Ya udah, gak enak marah-marah. Gue gak habis pikir loh, Fatia. Kenapa? Maksudnya si suaminya tadi tuh lihat nggak sih marah-marahnya? Iya. Ketika kita bilang nggak kasihan sama istrinya, terus dia malah balikin, Mas nggak kasihan sama saya, Mas pengen saya. Oh iya, benar. Iya kan? Saya pakai kalimat mati-matian segala. Maksudnya apa sih drama terus pakai ngomong mati-mati segala gitu? Jelas-jelas ya kan, istrinya yang dia nggak tahu ya siksa apa enggak, yang jelas istrinya udah memar-memar gitu, gara-gara dia juga kan. Ditarik juga kasar banget kan tadi Iya, narik. dibawa ngebut juga kan. Sih, yang jalan naik motor juga kayak gitu. Tapi tiap dipegang sama istrinya nggak mau. Ini sebenarnya yang aneh siapa ya? Dia apa istrinya ya? Namanya juga nggak jelas sih ngasih informasi tentang hubungan mereka, masalah hubungan mereka. Jadi kita bingung juga. Si Cindy juga kan tadi. Iya benar. Ke psikiater lah, Drama queen juga lah. Apa itu maksudnya? Udah lah, udah malam juga lah. Balik ya Mas Bas ya? Oke, siap. Kantor lah. Fatia itu HP lo ya? Oh iya betul. Mbak Menik. Ini Mbak Menik nih. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, Mbak Menik ada apa? Mas Fatih bisa ke rumah saya nggak ya? Ada apa Mbak? Masalah saya sama suami saya ini. Iya, Mbak tenang dulu. Masalah saya ya tolong. Minta tolong Mas Fatih ke rumah saya ya selanjutnya Mbak. Mbak tenang dulu deh, Mbak tenang dulu deh. Kenapa sih? Ada masalah apa lagi? Iya Mas tolong ke rumah saya dulu Mas. Please saya mohon. Ya kita ke sana, tapi Mbak tenangin diri dulu Mbak. Ya Allah. Sekarang ya Mbak. Ya Mbak, sekarang ya Mbak ya. Ya kita ke sana sekarang ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Siap ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Ini gawat nih. Apa ya? Gimana? Yaudah kita langsung ke sana aja ya. Ya. Yaudah. Yaudah Mas Bas. Khawatir banget, sumpah. Yuk. Assalamualaikum. 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 Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Menik. Mbak Menik. Ini
kayak lagi ribut. Ini kenapa sih? Mbak Bani, assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah pulang. Mbak Bani. Astagfirullah, Mbak Bani. Astagfirullah. Bani. Ngapain Mbak Bani? Aduh, Mbak Bani. Bu, kenapa Bu? Bani. Bu, kenapa Bu? Ini masalah keluarga kami. Saya minta tolong. Kasihan sama mama. Ya minta tolong apa Bu? Ini rahasia keluarga kami. Lupa kami. Ada apa? Bani. Astagfirullah. Jangan nyakitin diri kamu sendiri, Nak. Ya Allah. Sayang. Istighfar. Ini ada apa sebenarnya? Ibu, nggak boleh begitu. Ya Allah. Ibu nggak boleh begitu. Harus istighfar. Ini ada apa sih sebenarnya? Coba istighfar. Dengerin ibu. Coba. Ayo istighfar. Ya Allah. Maaf. Mbak Bani, kenapa sih Mbak Bani? Saya kesel sama suami saya, Mas. Dia mau pergi dari rumah. Saya mencegah dia mau pergi dari rumah, tapi dia ngalangin saya. Saya kesel sama dia, Mas. Mas Pur. Kamu sadar, Nik. Kok istighfar? Kamu sadar, Nik. Sarah, kenapa sih, Mas? Istighfar. Aku istighfar kenapa? Kamu yang harus istighfar, Mas. Kamu ngapain ini bawa tas kayak gini? Kamu kemana? Kamu mau kemana ini, Mas? Copot, Mas, tasnya, Mas. Aku mohon. Maaf, tapi Nik. Nggak bisa lagi sih. Kenapa, Mas? Gimana kamu menyayangin aku kalau kamu aja nggak sayang sama diri kamu sendiri? Aku sayang sama diri aku sendiri, Mas. Aku juga sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu kayak gini sama aku? Kamu mana ini? Copot gak, Mas, tas kamu? Kamu sayang kalau kamu mukul-mukul diri kamu. Kok bisa kamu gak dengerin omongan aku sih, Mas? Kamu copot gak tas kamu? Kamu mau kemana ini? Kamu mau kemana? Ih, copot gak, Mas? Mas, pelan-pelan Mas. Copot gak? Istighfar kamu sayang ya. Istighfar, maaf Nak Pur. Mas Pur, kalau memang misalnya ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik aja Mas Pur. Jangan kayak begini Mas Pur, nggak enak. Ini udah nggak ada masalah apa-apa, Mas. Bu. Nggak ada apa-apa, Bu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu bawa tas? Maafin Purnomo, Bu. Ya Allah. Purnomo kembaliin Menik ke Ibu. Menik udah kelewatan, Bu. Maafin ibu, mau kemana, Bu? Bu, sabar. Mas Pur. Mas, kalau memang ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik, Mas. Bukan gini caranya, Mas. Mas ini nggak nyelesain masalah kalau caranya begini, Mas. Ini nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa gimana maksudnya, Mas? Orang Mas mau pergi kok. Mas bisa kan baik-baik caranya nggak kayak Ya, gini? ini kan istri, Mas. Sekarang aku yang ceritain atau kamu? Ceritain apa, Mas, ke mereka? Emang aku salah apa sama kamu, Mas? Kenapa sih, Mas?
Sebenarnya saya udah nalak menik 4 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu saya lakuin? Biar menik sadar. Biar menik introspeksi diri. Karena selama ini dia yang kasar. Tapi bukannya masnya yang selalu kasar sama istri mas? Buktinya tangannya sampai lebam-lebam begitu. Saya jelasin ke semuanya. Menik itu udah kasar sama saya. Menik suka banting-banting barang. Kalau marah suka pukul-pukul diri sendiri. Menik, maafin aku ya. Kamu kemana sih Mas? Kamu di sini aja. Mbak Menik ini gimana sih Mbak Menik ini sebenarnya? yang bener gimana sih? Bu, Mbak ini gimana sih sebenarnya? Mas jangan bohong deh mas. Orang Mbak Menik ngomong sama kita kalau mas kasar kok. Mas, asal mas tahu ya, saya yang sering dipukulin. Ini buktinya. Astagfirullahaladzim. Ini beneran Mbak Menik? Mbak Menik jelas. Astagfirullahaladzim, Mbak Menik. Mas maafin aku, Mas. Gak bisa, Menik. Mas Kamu udah maafin kelewatan. Mbak Menik. Mas maafin aku, Mas. Kamu jangan pergi, Mas. Kamu di sini aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Mudah-mudahan saudaraku semua para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mencari pasangan hidup menurut arahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cari yang agamanya paling bagus. Apabila seorang paham, baik suami atau istri, dia akan menjalankan rumah tangga ini dengan ma'ruf atau dengan cara yang baik. Dan bahkan kalau na'udzubillah harus bercerai, juga bercerai dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik pula, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bukan lantaran seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya kurang cantik atau sekarang sudah menua. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Tapi memang benar kalau seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya karena memang akhlaknya yang buruk, atau bahkan mungkin ada akhlak yang bertentangan dengan aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin melakukan kekerasan, suka berbohong, posesif, tidak mempercayai suami atau pasangan hidupnya, penuh dengan kecurigaan, sehingga seorang menjadi tidak tenang di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam tayangan tadi, istri ini sengaja berbohong dan mengatakan bahwa dirinya belum ditalak. Sebenarnya kalau seorang istri menginginkan rujuk, ini adalah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik harus pula dilakukan dengan cara yang baik. Mungkin dengan pendekatan kepada suaminya, menunjukkan perubahan akhlak, bukan malah kemudian memfitnah dan bukan kemudian menjelek-jelekan suaminya. Karena yang seperti ini bukan akan mendatangkan rujuk, tapi justru akan mendatangkan keributan atau permusuhan berikutnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi, bagaimana sebagai suami menjaga apa-apa yang harus dilakukan oleh suami. Istri juga kemudian harus menjaga apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dan kalau memang harus rujuk alasannya untuk kelanggengan rumah tangga. Dan kalau ingin ingin menyakiti atau ingin berbuat kerusakan, maka ini adalah merupakan satu kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.